Setiap negara di dunia pasti pernah menghadapi masalah yang pelik, yaitu kemiskinan. Di negara maju dan kaya seperti Amerika Serikat pun masih terdapat orang yang tergolong miskin. Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha. Pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan suatu masyarakat, atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan. Mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi, atau kemiskinan struktural. Pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan atau vicious circle of poverty. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ciri-ciri, terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi. Diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan real, rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perang. Dua unsur. Pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga sebagai konsumsi pribadi, seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan. Kedua,
Kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat, seperti air minum yang bersih, pendidikan, sarana kesehatan, dan kultural. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi karena lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya daripada lingkungan orang yang bersangkutan. Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya. Ada bermacam-macam indikator kemiskinan yang digunakan di Indonesia, seperti konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat pendapatan, dan tingkat kesejahteraan. Tingkat konsumsi beras. Profesor Sayogyo di tahun 1977 menggunakan indikator ini dengan melihat tingkat konsumsi beras per kapita per tahun. Secara lebih rinci, Profesor Sayogyo membagi indikator kemiskinan tersebut menjadi 3 kelompok. Secara umum, Profesor Sayogyo mengatakan bahwa penduduk pedesaan digolongkan miskin jika mengkonsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun. Patokan ini sebenarnya menggambarkan garis yang sangat miskin, karena hanya didasarkan atas jumlah pangan minimum yang diperlukan untuk sekedar menyambung hidup. Namun sejak tahun 1979, garis melarat dihilangkan dan kemudian ditambah dengan garis nyaris miskin, yaitu untuk daerah pedesaan setara dengan 480 kg per kapita per tahun, dan untuk daerah perkotaan setara dengan 720 kg per kapita per tahun. Tingkat pendapatan. Indikator ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang melihat besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Tingkat kesejahteraan. Menurut publikasi United Nations di tahun 1961, indikator kesejahteraan ini dilihat dari 9 komponen, yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Namun yang sering digunakan hanya 4 komponen, yaitu kesehatan, konsumsi gizi, perumahan, dan pendidikan. Sedangkan indikator yang lainnya sulit diukur dan sulit dibandingkan antara lain, antar daerah, atau antar waktu. Bappenas di 2004 mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
pemenuhan air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat, maka Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama, antara lain pendekatan kebutuhan dasar atau basic need approach, pendekatan pendapatan atau income approach, pendekatan kemampuan dasar atau human capability approach, dan pendekatan objektif and subjektif. Pertama, pendekatan kebutuhan dasar. Melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan atau capabilities seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum selain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penyediaan air bersih atau sanitasi. 2. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya pemilikan aset dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini memang secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan status sosialnya. 3. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi masyarakat miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Keempat, pendekatan objektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan atau the welfare approach, menekankan pada penilaian dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subjektif adalah kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu kebijaksanaan yang tidak langsung diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan kebijaksanaan yang langsung ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan. Upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial, dan politik nasional, mengendalikan jumlah penduduk, melestarikan lingkungan hidup, dan menyiapkan kelompok masyarakat yang miskin melalui kegiatan pelatihan, secara tidak langsung menunjang upaya penanggulangan kemiskinan. Dipandang dari segi kependudukan, peningkatan jumlah penduduk yang jauh lebih cepat dibanding dengan penyediaan jumlah barang dan jasa akan menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi akan menambah jumlah pengangguran. Umumnya, rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar akan mempunyai peluang besar untuk memiliki anggota rumah tangga yang besar. Dengan demikian, keluarga kecil yang sejahtera adalah salah satu faktor yang kondusif untuk mencapai sasaran menanggulangi kemiskinan. Dalam hubungan ini, kebijaksanaan di bidang kependudukan, terutama program keluarga berencana yang diarahkan secara tajam kepada penduduk miskin,
sangat sejalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, lingkungan hidup yang tetap lestari dan terjaga dengan baik memungkinkan distribusi kesejahteraan antar buruk akan jatuh kepada penduduk miskin. Pihak yang pertama kali menanggung akibat pencemaran air dan udara serta bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan adalah penduduk miskin. Itu menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Pertimbangan utama dalam menyusun kebijaksanaan yang langsung diarahkan pada penduduk miskin adalah bahwa bobot dan jenis masalah yang dihadapi oleh penduduk miskin di pedesaan dan di perkotaan tidaklah sama. Dalam hubungan ini, pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat diprioritaskan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin di desa-desa miskin, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil, dan pengelolaan surplus usaha. Penanggulangan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Kemiskinan pedesaan. Desa hingga saat ini tetap menjadi kantong utama kemiskinan. Menurut BPS, kantong penyebab kemiskinan desa umumnya bersumber pada: pertama, faktor pendidikan yang rendah. Kedua, ketimpangan kepemilikan lahan pertanian. Ketiga, ketidakmerataan investasi di sektor pertanian. Empat, alokasi anggaran kredit yang terbatas. Lima, kebijakan pembangunan pemerintah. Enam, pengelolaan ekonomi yang masih menggunakan cara tradisional. 7. Rendahnya produktivitas dan pembentukan modal. 8. Budaya menabung belum berkembang. 9. Tidak adanya akses untuk memperoleh air bersih. Dan 10. Rendahnya jaminan kesehatan. Untuk menanggulangi kemiskinan desa, maka pemerintah pusat telah menjalankan program-program dalam bentuk: 1. Menurunkan jumlah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan melalui bantuan kredit, jaminan usaha, dan pengadaan sarana dan prasarana di desa, seperti puskesmas, inpres, KUD, dan sebagainya. Kedua, mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin melalui distribusi sembako yang dibagikan secara gratis kepada penduduk miskin. 3. Mengusahakan pelayanan kesehatan yang memadai dengan menyebarkan tenaga kesehatan ke desa dan pengadaan obat-obatan melalui puskesmas. 4. Mengupayakan penyediaan fasilitas pendidikan dasar dengan memperbanyak pendirian sekolah-sekolah. Kelima, menyediakan kesempatan bekerja dan berusaha melalui proyek-proyek perbaikan sarana dan prasarana milik pemerintah, penyediaan kredit dan modal usaha yang diberikan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat miskin. 6. Memenuhi kebutuhan perumahan dan sanitasi
memperbanyak penyediaan rumah-rumah sederhana untuk orang miskin. 7. Mengupayakan pemenuhan air bersih dengan pengadaan PAM. Dan 8. Menyediakan sarana listrik massal dan sarana telekomunikasi dan sejenisnya. Kemiskinan perkotaan. Akhir-akhir ini kecenderungan bahwa kemiskinan akan lebih banyak ditemui di wilayah perkotaan, seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan krisis ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, sebelumnya kemiskinan diidentikan dengan fenomena desa